Awal mulanya tenggorokan saya sakit, terus suhu badan panas. Setelah itu 1 hari masih suhunya kurang bagus. Hari kedua kok makin bukan ada perubahan selama saya makan antibiotik, masih begitu juga. Akhirnya sore kita putusin ke dokter. Kita cek ternyata saya positif dan istri saya negatif, serta anak saya negatif juga. Saya putusin isoman sendiri di dalam kamar sendiri, jadi saya tidak mau mengambil risiko untuk menularkan ini ke anak dan istri. Saya merasa indera penciuman nggak ada masalah, indera perasa pun nggak ada masalah, tapi mualnya luar biasa dan tidak bisa tidur. Makan pun sulit sekali untuk menelan, makanya saya waktu itu makan dengan cara saya minta untuk dikasih bubur yang bisa langsung saya minum, kayak saya minum gitu. Itu membuat saya cukup menderita, karena COVID ini rupanya luar biasa sekali. Saya pernah saturasinya sampai 78. Saat tidur, saat kita dalam keadaan tidur, itu saya nggak ada masalah nafas. Tapi begitu saya jalan kaki, 1 langkah, 2 langkah langsung ngos-ngosan dan mesti istirahat dulu. Itu langsung, setelah itu langsung saya bantu dengan oksigen, saya colok secara mandiri. Saya bantu oksigen, saturasi bisa naik 92. Tapi kemudian turun lagi kalau oksigen kita lepas. Saya waktu itu cari rumah sakit, 5 rumah sakit saya cariin, semuanya penuh. Tidak ada satupun juga yang kosong. Udah gitu malamnya anak saya juga masih mencari rumah sakit sampai jam 10 malam. Mungkin kalau mamanya nggak suruh pulang, dia belum pulang. Udah gitu paginya saya dapat telepon dari seorang teman, memberikan tahu bahwa ada dokter yang dia sebenarnya anti-aging. Nah, terus saya kasih info ke istri saya untuk coba hubungin. Ternyata dokter itu bersedia untuk menerima saya. Diinfus dengan vitamin dosis tinggi dan antivirus, juga ada 1 suntikan yang mencegah untuk lebih meluasnya COVID itu. Setelah itu, karena klinik itu dalam hotel, saya sewa 2 kamar untuk saya sendiri dan istri saya, karena kita khawatir akan terjadi sesuatu malam itu. Makanya lebih ngambil risiko ke situ. Paginya saya masih diinfus sekali lagi kan untuk vitamin dosis tinggi itu. Saya 1 hari cuma 1 malam aja di hotel itu, karena saya merasa udah nggak ada masalah gitu. Dan saya merasa segar setelah disuntik vitamin itu, dan kita putusin langsung pulang rumah untuk isoman di rumah saja. Setelah itu, setelah menjelang seminggu kalau nggak salah, seminggu saya datang lagi ke sono, diinfus lagi. Setelah itu proses penyembuhan terjadi. Saya dinyatakan negatif 3 minggu. Karena 2 minggu pertama saya dicek PCR masih positif dengan CT waktu itu 29. Saya kena COVID, CT-nya waktu itu 19,5. Terkena tanggal 25 Juni. Cukup stres juga. Kenapa ya? Saya ada pertanyaan besar. Kenapa saya kena ya? Saya udah divaksin 2 kali. Saya olahraga boleh dikata cukup lah kalau menurut saya ya. Tapi kenapa masih kena ya? Apa sebabnya ya? Itu loh, pertanyaan saya selalu bertanya itu. Tapi setelah saya isoman sendiri, banyak merenungkan sendiri, banyak mendengarkan lagu-lagu rohani, banyak mendengarkan renungan-renungan yang dibuat oleh Romo, dibuat sama pembicara-pembicara lain. Akhirnya saya menyadari bahwa Tuhan pasti akan ada sesuatu untuk saya. COVID ini adalah menyerangnya pertama, dia pasti nggak bisa tidur, satu lagi nggak bisa makan. Dan tujuan langsung COVID itu adalah paru-paru. Jadi saya harapkan kalau teman-teman semua nanti punya terkena COVID, usahakanlah untuk selalu gembira, terus hindarkanlah berita-berita yang buruk. Terus udah gitu, usahakanlah makan, walaupun mungkin makan nggak enak ya, usahakanlah makan, karena dengan makanan kita tenaga. Dan untuk kalau kita nggak bisa tidur, usahakanlah kita sebisa-bisa mungkin tidur. Teman-teman semua yang belum mengalami, saya sendiri vaksin udah 2 kali loh. Juga olahraga saya pandang saya cukup, tapi ternyata masih kena loh. Makanya ternyata itu protokol penting juga. Masker, cuci tangan, kita harus hand sanitizer, jaga jarak, jangan berkumpul dulu. Itu sih pesan saya.
Saya sangat kaget dan kalut karena persiapan untuk mau melakukan apa setelah dia positif COVID itu saya tidak tahu sama sekali. Terus setelah itu hanya taunya isoman mandiri. Jadi hanya isolasi mandiri dan minum obat yang diberikan dari klinik di mana tempat kita periksa. Itu saja. Waktu itu banyak sekali yang menghubungin saya, mau menanyakan keadaannya, mau memberikan saran, bermacam-macam saran yang masuk kepada saya, tapi saya menjadikan saya jadi chaos. Karena saya harus pilih saran yang mana, itu saya pun juga tidak tahu. Terakhir kali saya bisa mengambil satu tindakan karena ada salah satu dokter di mana membuka tangannya untuk kita datang, untuk diinfus di tempat dan diberikan obat di tempat. Pada saat saya mengalami ini semua, saya belum merasakan apa yang sekarang sudah gereja sediakan. Mereka mempunyai pos TPPC yang memberikan pengarahan baik dokter, obat, bahkan tabung oksigen, bahkan doa dan lain sebagainya yang memberikan pengarahan bagi kita yang mengalami sakit COVID ini. Itu sangat membantu, sangat-sangat membantu. Bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana kita mengambil tindakan, dan bisa disesuaikan dengan keadaan pasien pada saat itu.